gitu. Jadi kalau di bahasa Arab ini namanya mahfuzat. Mahfuzat gitu. Nah, iya. Yang pertama itu manjada wajada. Manjada wajada. Terus yang kedua mansobaro zofiro. Iya. Dan yang ketiga mansaro ala darbi wasola. Nah, itu jelasin sok dari awal tadi. Selatan berisik, semakin asik. Welcome back to my YouTube channel Selatan Berisik, semakin berisik, semakin asik. Oke, saya kedatangan tamu yang suka baca-baca nih. Tapi mungkin kalau baca pikiran aku bisa nggak deh? Belum nyampe sana ya? Oh, belum nyampe sana. Boleh kenalin dulu? Oke, bismillah. Kenalin aku Marliana Nurasana, biasanya dipanggil Lia atau Ana ya. Aku dari UPI, terus di sini asalnya daerah Kecamatan Pasir Jambu. Ya, asli orang Pasir Jambu ya? Asli. UPI itu jurusan apa? Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa Arab. Anak ibu Umi ya, bimatiasan gitu. Oke, Teh Ana, ini apa? Kesibukan apa sekarang? Kalau sekarang ya selain kuliah, organisasi dan juga mungkin sekarang ada amanah baru ya di Duta Baca. Jadi nantinya ya pasti bakal giat buat menggerakkan literasi nih di Kabupaten Bandung. Mantap, semangat banget nih aku jadi serasa ada teman gitu yang suka baca-baca gitu ya. Suka. Ya nanti kita collab ya. Ya collabin ya, Teh Ana ya. Saya panggilnya Teh Ana aja ya, boleh apa-apa. Ya, Ana, ya. Iya. Teh Ana ini awalnya gimana sih? Emang dulu tuh suka literasi atau gimana? Suka baca-baca? Langsung aja ini mah. Ya langsung aja nih ke perjalanan literasi mungkin ya. Iya, perjalanan literasi dulu ya. Aku tuh emang dari kecil mungkin ya sama ibu ngenalin buku dari kecil tuh. Nah dari sana secara nggak sadar sampai SD, SMP, SMA tuh emang suka banget di literasi gitu. Dan buat Duta Baca ini aku sebenarnya dari tahun 2021 udah sempat daftar. Cuman mungkin qadarullah emang bukan rezekinya. Dari sana telat daftar lah apalah gitu. Dan mungkin emang takdir Allah juga gitu ya. Kita teh dibelokin dulu ke sana ke sini gitu buat bakal sekarang gitu. Ya, alhamdulillahnya. Ya, buat cari lebih banyak referensi mungkin sama wawasan mungkin ya. Itu tuh telat daftar atau emang udah daftar tapi nggak masuk? Yang 2021 itu telat daftar, jadi H-1 tanggal 18 itu kan aku konfirmasi katanya tanggal 19. Nah ternyata tanggal 18. Jadi salahnya salah. Yang ngasih infonya. Tapi aku tetap maksa ngasihin berkas. Cuman yang nggak diterima kan. Oh, yang nggak diterima telat. Iya. Terus yang 2022 itu telat informasi. Telat informasi. Oh, kirain udah daftar cuma nggak masuk ininya apa? Enggak emang. Oh, emang nggak masak. Enggak ini ya. Telat info mulu. Itu tuh dari mulai SMP suka baca, suka nulis gitu? Iya, dari SD sempat nulis puisi, terus baca puisi, lomba baca puisi gitu. Lomba baca puisi. Mulainya dari SMP pernah ikutan lomba juga? Dari SMP ikut lomba, apa sih tantangan dulu waktu itu, tantangan dari Bupati, dari Bupati Bandung. Baca buku 1 tahun tuh 24 buku. Nah dari sana tuh 1 tahun 24 buku SMP itu? SMP. Wis mantap ini mah tuh ada banyak referensinya. Ntar aku minta ya ini referensinya. 24 buku 1 tahun itu kebaca bener. Alhamdulillah. Wis rajin banget. Iya, jadi kita tiap bulan laporan, ada guru pembimbingnya kan. Ini salah satu guru yang bimbing aku juga dari SMP banget tuh. Kita dibimbing 1 bulan itu laporan 2 buku. Jadi kan 1 tahun ada 24 tuh. Kalau SMP udah ke buku apa sih? Buku pelajaran atau buku apa? Fiksi, novel kayak gitu mungkin? Aku di SMP random ya, ada buku motivasi, novel, sastra gitu. Terus ada yang menarik itu karena waktu itu kan diwajibkan untuk membaca buku tentang kearifan Kabupaten Bandung. Dan dari sana aku tahu sejarah-sejarah Kabupaten Bandung, bupati-bupatinya gitu. Ini mah harus ada sesi ngejelasin monolog ya biar dia yang ngebedah ini nge-review bukunya. Ntar saya undang lagi. Siap. Ya. Siap. Itu dari SMP benar-benar ya 24 buku ya. Iya. Setelah tuntas 24 buku apakah ditambahin udah aja 50 buku? Ya dari sananya enggak sih itu. Jadi di akhir tahun itu kita ada jambore Kang, jambore literasi Kabupaten Bandung. Nah dari sana yang sekarang di Duta Baca juga itu aku kenalnya di jambore itu. Dia di jambore itu Duta Baca yang sekarang menang itu. Iya, yang jadi kayak juara 2, juara 3, juara lain-lainnya. Pokoknya yang 12 besar lah. Ada di antara mereka tuh yang dulu ikut jambore. Jambore juga. Di mana itu waktu jambore? Jamborenya waktu itu di Cileunca. Situ Cileunca, Palangayan. Iya di sana. Pengalengan ya. Iya. Itu tahun berapa jambore? Tahun 2016. Wes udah lama banget berarti ya. Ketemu lagi pas kemarin. Iya. Wes. Ternyata gitu kan. Itu asiknya literasi. Ya. Nah itu pengertian literasi buat Teh Ana tuh apa sih? Aku
tanya-tanya tiap orang pasti pengertiannya beda-beda semua. Kalau literasi secara baku mah mungkin kita bisa memahami informasi dari apa yang dibaca gitu kan. Tapi kalau bagi aku sendiri tuh bukan sekadar olah kata, tapi juga olahraga, olah rasa gitu. Gimana kita dari membaca itu memahami bacaan itu bisa menampilkan karakter atau sikap diri yang baik gitu. Itu karena kan itu juga kalau emang lebih bakunya gitu kan sesuai sama kenapa ada gerakan literasi ini kan buat menumbuhkan budi pekerti yang baik. Nah itu sebenarnya tujuannya itu untuk menumbuhkan karakter yang baik gitu. Karena sering membaca ya, jadi banyak referensi kayak gitu, membuat si orang tuh semakin matang dan dewasa mungkin paham gitu. Tapi benar juga sih, semakin orang banyak baca semakin beda lah dari yang lain. Iya, kerasa kan ya. Kerasa beda dari yang lain. Bukan ke saya ya ini mah, ke orang yang si ini orangnya suka baca. Tapi emang beda sama yang lain tuh. Iya. Attitude-nya atau cara ininya cara beda lah. Tapi kadang ada juga yang nyamar sih. Nggak kelihatan. Maksudnya dia suka baca tapi dari sikap attitude-nya mah dia terlihatan cuek gitu ya. Ada juga yang gitu sih sebenarnya. Ya, itu kembali lagi ke orangnya ya. Tapi ya rata-rata orang yang suka baca buku sampai dia benar-benar paham tuh pasti ya karakternya beda. Beda sekali. Agak ya beda lah pokoknya. Itu tuh dari 2016 saya Jambore ke tahun ini hampir 7 tahun ya. Tapi di tahun 2018 itu ada workshop lagi, itu tingkat jabarnya. Workshop pengembangan literasi di SMA. Di SMA. SMA di mana dulu? SMA Soreang. SMA Soreang. Iya. Oh, ikutan itu juga. Ada khususnya klub ada klub literasinya, iya. Oh, seru ya. Nah, di SMA udah mulai apa tuh? Kayaknya udah lebih dewasa, sudah mulai mereview buku atau gimana gitu. Di SMA ya itu mereview buku ya sebagai tindak lanjut dari workshop tadi gitu. Workshop tadi. Terus aku juga mulai bikin cerpen. Kalau di SD sama SMP kan dulu di SD bikin puisi, SMP artikel. Nah di SMA ini bikin cerpen gitu, mulai gitu. Sama kegiatan-kegiatan sama kakak tingkat yang lain lah gitu. Oh, pantesan ini udah benar-benar matang ya di literasinya. Soalnya saya baca captionnya, storytellingnya bagus, enakan itu bacanya juga. Jadi dari runtutan atas sampai bawah tuh ya ke bawah itu gitu. Jadi enakan sih storytellingnya teh. Wah, kalau kan biasanya kalau ada yang terlalu panjang tapi nggak enakan, malasnya macamnya nggak sih nempedinya kayak gitulah. Mungkin udah terlatih ya dari dulu ya. Iya, insya Allah. Dari SMA, dari SMP itu pernah diajarin nggak kayak misalkan storytelling, cara bikin caption atau apa? Sebetulnya itu aku yakin juga pasti orang-orang yang suka baca buku dan suka literasi itu pasti mereka udah terlatih gitu karena kalau bicara orang yang suka baca pasti si struktural berpikirnya tuh tersusun gitu, sistematis. Itu yang aku rasain gitu. Ini yang jadi penyemangat juga untuk untuk terus menggiatkan literasi karena aku pernah ada juga di fase yang aku tuh lus banget itu sama buku. Oh, ada juga bosan. Ada bosan nggak baca buku sama sekali, iya. Oh, ada. Dari jarak 2016 sampai 2023 tuh. Ada. Itu dari tahun? Transformasi SMA ke kuliahan. Oh ya udah malas sebenarnya, pengen senang-senang tadinya ya. Maba kan kayak gitu maba ya. Maba. Nah itu kerasa tuh struktural berpikir kita tuh susah banget buat nulis, buat bikin caption kayak gitu susah. Oh itu pastinya memang bener lagi pengen santai gitu ya. Soalnya udah kuliah langsung udah sekolah langsung kuliah teh. Wah, mana pandemi kan waktu itu. Iya pandemi. Tadinya mau agak jeda dikit cuma gimana ya takutnya ntar lebih malas ya. Ya mending bagus. Tapi emang nggak ada jeda kan langsung masuk kuliah. Maksudnya? Iya nggak gap year. Nggak langsung. Oh enggak ya? Iya langsung. Oh tahun berapa sih? Aku lulus SMA tuh 2020. Oh 2020 beda setahun sama saya. Okay. Saya 2021 lulus kuliah. Nggak ada bercanda. Nah ini dari semua literasi dari mulai fiksi, novel, motivasi dan lain-lain. Lebih suka kemana sih condongnya? Aku lebih suka ke motivasi. Kalau sastra? Sastra juga motivasi. Sastra kan sastra ada juga yang isinya itu kontennya itu motivasi. Oh, berarti lebih ke sastra ya? Iya. Oh, udah pernah bikin buku? Buku belum sih, cuman doain ya semoga tahun ini. Amin didoain lah, disupport bikin workshop juga di sini ntar ya. Siap, insya Allah kita kolaborasi ya. Kolaborasi ini ya udah deal ya kolaborasi ya. Siap, bisa mah bikin komunitas baca sekalian, biar bikin acara lah di sini. Ya, biar boleh. Semakin asik. Nah itu semakin asik. Nah ini tahapan jadi ikutan duta baca gimana tuh kualifikasinya pas awal daftarnya?
Itu beda-beda sih ya, tapi kalau secara umum kita tahapannya administrasi dulu, terus waktu itu wawancara, habis wawancara itu ada karantina dulu yang 12 besar itu. 12 besar. Yang 12 besar udah diwawancara itu kan. Nah, karantina baru grand final. Tapi beda-beda sih ya setiap daerah, cuman di Kabupaten Bandung itu tahapannya. Oh, berarti ini telat deh. Iya. Nggak telat lagi sekarang infonya cepat sekarang. Kayak udah diwanti-wanti gitu. Ini akunnya mana aja gitu. Pokoknya ulah kalewat ya pokoknya. Kayaknya di notif ya. Iya, bener banget. Bener di notif. Peringatan itu kan nanti pantesan nggak telat lagi ya. Nah, udah itu tuh dari berapa banyak sih awalnya? Kalau nggak salah itu dari 30, aku lihat di grup ya 38, cuman ada yang nggak ngirim berkas, nah dari sana kan otomatis keluar gitu. Yang wawancara kalau nggak salah 31, terus diambil 12 buat di karantina sama grand final. Berapa lama karantina? Karantina cuman 2 hari, 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Terus itu apa aja sih, dinilai dari apa aja sampai bisa masuk 12 besar? Itu mah juri mungkin ya, tapi kalau aku lihat yang aku rasain gitu ya pengetahuan literasi kita, terus personal branding kita kayak gimana. Dan yang paling penting itu mungkin kemampuan public speaking ya. Oh iya benar, public speaking. Gimana kita mempresent mentransfer pengetahuan kita tuh dengan public speaking yang baik gitu. Oh iya, biar orang tuh gampang mudah paham ya, nggak jadi ambigu. Jadi grupnya ada itu ya sampai 12 besar ya. Iya. Di mana karantinanya? Di sini. Karantinanya itu di Ciwidey. Oh, di Lebak Muncang. Lebak Muncang. Oh, ada tempat itu, ada rumah gitu. Ada rumah. Gitu. Oh. Dan karantinanya tuh nggak yang formal gimana nggak baku gitu ya. Jadi kita santai aja gitu di sana. Kekeluargaan juga gitu. Keluargaan. Oke. Jadi sambil kuliah juga itu tuh ya? Iya, aku sambil kuliah juga. Jadi di awal semester ini nyawa tuh tinggal 1 lagi. Jadi amun ninu baterai mah geus hiji deui. Jadi lulus pisan bukan agak capek banget gitu, sibuk pisan. Tapi alhamdulillah sih puas gitu ya. Ya ini juga didudak ya dari Ciwidey ke UPI ya, aduh. Masya Allah jauhnya. Iya. Nah, itu dari sekian banyak itu yang paling susah di bagian mana sih? Kalau bagi aku itu sih yang pas grand final unjuk kabisa. Unjuk kabisa. Aku kan basicnya kabisanya tuh aku nulis ya. Nah sedangkan kita harus show bakat gitu. Ya udah aku waktu itu nulis dongeng aja. Terus aku ngedongeng. Sok tuh contohin kayak gimana di sini? Ya biarin. Aduh jangan sekarang dong. Nanti part 2-nya. Oh part 2-nya. Beda kan? Beda part 2-nya ya. Nah itu setelah dari karantina ke jarak grand final lama nggak? Karantina ke grand final itu 2 minggu. Oh 2 minggu, ya, jeda dulu mungkin ya. Ada persiapan gitu. Dulu ya. Oke. Kebanyakan teman-teman yang di Duta Baca itu beda-beda pasti kan. Kalau Teana ini suka sastra ya. Ada temannya juga atau ada yang sama gitu? Ada banyak. Ada dari perempuan, dari laki-laki juga ada. Teh Rike, Kak Kang Arul itu suka sastra ya, aku lihat mereka. Dan pasti setiap dari Duta Baca tuh pasti suka, adalah ke sastranya, cuman yang lebih-lebih tuh mereka. Nah gitu. Ini aku sengaja jebak nih, sastra tuh apa sih? Nah itu aku sama gitu, nanya ke orang ini jawabannya beda, nanya ke orang ini jawabannya beda. Ya sekarang Teh Ana ini, aku pengen tahu dari Teh Ana. Mungkin dari perspektif aku gitu ya, selama memahami sastra itu apa, sastra itu adalah jalan untuk kebebasan orang menuangkan pikiran, gagasan gitu. Oh iya benar, merdeka lah pokoknya. Betul. Karena kan dulu di masa gencar-gencarnya politik itu kan lewat sastra kan. Kita bertahannya perangnya mengkritik pemerintah dan lain sebagainya ya lewat tulisan. Soalnya kita dibungkam nih jiwa dan raganya. Betul. Itu apa sih salah satu penulis yang cukup menginspirasi di sastra? Boleh disebutin nggak? Banyak ya sebenarnya, cuman yang paling melekat ini karena dia ini novelnya itu yang bikin aku pertama suka banget sama novel gitu, sama novel sastra. Bikin merinding nggak? Lumayan sih, ada filmnya juga kan. Ranah Tiga Warna, tahu nggak? Ranah Tiga Warna. Oh itu siapa, nggak tahu? Itu penulisnya Ahmad Fuadi. Aku dulu langsung ke buku ketiganya Rantau Satu Muara. Di sana kayak wow gitu, menarik banget nih gitu ya. Yang tadi difilmin apa? Yang difilmin itu Ranah Tiga Warna. Ahmad Fuadi. Oh sastra. Oh Fuadi. Iya. Ada lagi yang lain?
Pramudia yang dulu-dulu banget ya, Pram. terus Hamka, Buya Hamka. Buya iya. Hamka. Oh ini cocok ntar main sama teman-teman di Klub Belajar Merdeka Siap. tuh, yang di Baltos ya. Iya, iya. Ya di Baltos itu pokoknya main ntar dikonekin lah sama si Adoni. Siap. Sama Adoni. Oke, itu seru lah kayaknya. Soalnya mereka ada juga penulisnya di sana, Kang Ojel, dia udah ngeluarin buku Bandung Waktu Itu, sejarah juga, ideologi dan sejarah kayak gitu. Oke, nah ini setelah itu ya, itu kebayang nggak udah dari awalnya udah punya optimisme, jadi gue harus menang nih jadi juara 1, ada nggak? Sebetulnya apa ya, kalau pas waktu itu intinya aku berserah aja gitu ya. Aku tuh berserah aja, ya Allah pokoknya kalau emang ini yang terbaik gitu, ya udah takdirkan dan kedepannya bisa bermanfaat gitu ya. Jadi itu berserah aja sama Allah udah. Jadi jadi pasrah kayaknya nggak doa kau. pasrah nggak doa, jalur langit. Pokoknya Allah udah miliknya ya jadi juara 1. Nah ini Tiana tuh juara 1 Duta Baca tahun 2023 ya. Dari 50 peserta ada 31 peserta dan akhirnya jadi juara. Nah ini tugas jadi juara Duta Baca tuh apa sih? Ada ininya? Apanya? Ada mungkin ada apa? Menurut nama job desk atau list buat kemana gitu? Iya, ya secara umum gitu ya. Sekarang kita di Duta Baca itu berperannya mengoptimalkan program-program yang ada di diskusi, mendukung, mensupport, mempromosikan gitu. Tapi di samping itu juga kan karena kita punya paguyuban sendiri juga, nanti kita bakalan bikin program-program buat mendukung program-program yang ada di diskusi gitu. Nantinya bakal sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke masyarakat, ke TBM gitu kan. Oh gitu ya. Gitu. TBM kan ini juga ngelola TBM ya? Iya. Ngelola atau bukan? Aku jadi relawan aja di Sarang Buku Ciwidey. Sarang Buku Ciwidey. Iya. Nah, teman-teman Sarang Buku Ciwidey main ya sini ya wajib kita kunjung podcast. Sarang Buku. Kudu wajib mengunjung ka dia berkunjung ya. Itu kata tuh wajib kemun keur santai. santai di dia. Iya. Nah, itu pas di grand final deg-degannya berapa persen? Aduh nggak tahu, itu udah aku tuh kayak abis grand final itu masih nggak nyangka aja gitu. Bener nggak sih gitu ini kan? Aku bukan ya kayak gitu ya pasti gitu. Ini bener nggak sih, karena pas unjuk bakat karena tadi aku bilang itu yang salah bisa satu. banget ya. Iya. Orang lain mah nyanyi, mungkin yang lain mah apa. Aku gitu. kurang pede gitu kan buat ini. Ternyata masuk 6 besar gitu kan, di sana udah hopeless banget dan nama aku disebutin terakhir ke-6 gitu. Dari sana adalah mulai optimis lagi gitu. Terus diingetin juga sama teman, ayo teh Bismillah berserah aja gitu. Doa, jadi udah berserah gitu. Lumayan ya itu ya. Jadi juara 1 ya. Alhamdulillah. Punya ini juga ntar kedepannya link tambah banyak juga ya. Amin. Tambah udah trust orang lain tuh ini Duta Baca gitu. Ada predikatnya kan lebih mudah mengajak istilahnya mengajak orang-orang lebih bergairah ke literasi gitu. Mudah-mudahan. Nah oke. Sekarang yang dekat-dekat ini ngapain lagi tuh? Udah dapet juara Duta Baca ke-1. Kira aja ini mah gua udah mencapai nih, udah jadi juara 1, nyantai aja gitu. Bisi nggak ada rencana-rencana lain atau apa yang terdekat gitu? Iya, banyak mungkin ya rencana, karena kan tiap orang punya rencana gitu buat tahun ini. Banyak lah sebagai mahasiswa, tapi buat sebagai Duta Baca sekarang yang baru diamanahin nih. Diamanahin ya. Kita ini kan mau melaju ke Jabar, paling persiapan buat ke Jabar. Terus Duta Baca Jabarnya gitu. Iya, semoga ikutan, aja. Ya. Doanya juga. Iya didoain ya. Semangat biar masuk jadi nominasi. Amin. Kalau bisa juara lagi sih. Amin ya. Oh itu ya yang lagi di ini. Yang paling dekat itu. Paling dekat itu. Hal apa sih yang benar-benar sekarang tuh yang benar-benar sibuk dikerjain apa gitu? Sekarang di kuliahan paling ya. Karena mau ini udah semester 6 kan. Terus nanti mau semester 7, 8 gitu. Pengen lulus cepat, jadi disiapin dari sekarang gitu buat mempersiapkan kelulusan nanti gitu. Nah ini kenapa pilih jurusan bahasa Arab? Beda ti baturnya? Biasanya sastra Inggris, tuh sastra Sunda gitu ya. Kenapa tuh? Iya karena basicnya emang aku suka bahasa. Tapi kebetulan waktu itu pengen sambil mondok juga, cuman kata orang tua, ayo udah sambil kuliah aja sambil mondok. Jadi aku cari jurusan yang relate nih sama nanti mondok. Itu kan lumayannya di Arab kita nggak cuma belajar bahasa Arab juga, tapi ada pelajaran agama-agamanya gitu loh. Dan bahasa sehari-hari pas sholat juga ya itu dari bahasa Arab ya, benar-benar menikmati kayaknya kalau mengerti mah ya. Bener kayak gitu. Kirain ada cita-cita pengen jadi dosen di Mesir gitu. Ya itu kalau rezeki alhamdulillah ya kalau ya. kesana. Emang itu ke Arab kan, ke Turki, amin kan, jalan-jalan di negeri jiran, di negeri Arab maksudnya. Ya, amin ya. Mudah-mudahan kesana juga sih.
Amin rezekinya. Tapi ada cita-cita pengen jadi guru bahasa Arab gitu. Kalau Nah, itu pasti sekarang, relate kan? iya kalau sekarang ya karena bahasa gitu kan. Aku pengennya nanti ngambil ke yang lebih umum, Apa? linguistik. Linguistik. Tuh kan naon deui atuh teh linguistik teh. Poek Iya. poek. Itu Apa bahasa maksudnya? secara keseluruhannya gitu. Jadi nggak cuma bahasa Arab, nggak cuma bahasa Inggris, Oh, gitu, nggak cuma gitu. bahasa Indonesia, tapi bahasanya itu sendiri gitu. Oh, bahasanya itu sendiri lebih ke situnya ya kalau Iya. misalkan pengen jadi pengajar gitu Iya. ya, jadi guru. Oke, seperti itu. Nah, balik lagi ke sastra nih. Seru juga nih. Selain Ahmad Faudi siapa lagi sih? Tadi yang udah sebutin Pramudi Hamka, Atatur, Hamka. Iya. Yang seru apa tuh? Buku yang mana yang pernah dibaca sama Teh Ana? yang Hamka mungkin ya, Yang Hamka apa tuh judulnya? yang di bawah naungan Ka'bah itu sampai bikin nangis gitu. Oh gitu. Waduh, bisa bikin nangis Iya. gitu Bisaan Boy Hamka bener. Nah, itu berapa halaman? Aduh, saya lupa tapi itu bukunya tipis. Oh, tipis. Cuman karena sastra biasanya kan emang berat ya, si bahasanya itu Apa namanya? di bawah naungan Ka'bah. Nggak, bukan itunya apa? Tri Ala Sastra. Iya sastra, itu Oh, sastra, iya. ceritanya cerita. Ceritanya sastra. Cuma meskipun tipis, sastra mah harus bolak-balik Iya, jadi apalagi bahasa kata-katanya itu gitu. Ada apa ya kata-kata bahasa-bahasa dari daerah juga kan, Iya. yang kita perlu dicerna banget nih gitu. Oh iya. Nah, kenapa suka suka bahasa Arab dan sekarang suka sastra juga gitu? Karena emang basicnya suka sastra gitu Oh, kan. iya, Ini basicnya. Arab tuh kayak sebagai batu loncatan lah gitu ya. Batu loncatan. Rencana ke depan udah tadi kan? Iya, selain itu ya mungkin ya tadi kan ya mau bikin buku. Bikin buku. Oh ya, mau nulis buku juga ya? Ya dan mungkin ya maksimalin peran gitu, peran di sini. Oh Peran iya, sebagai Duta Baca duta. itu tuh emang per tahunnya setahun. Setahun, cuman kalau sekarang itu jadi kita ke pengurusnya 2 tahun. Oh, kepengurusannya doang 2 Iya, tahun. tapi nanti pergantian duta bacanya itu yang bakal jadi perwakilan itu setahun. Oh, setahun, Ada tiap setahun. tahun. Tapi kepengurusannya 2 tahun. Oh, jadi lumayan ya 2 tahun ya. Iya. Lumayan. Bolak-balik ntar jadi ini apa? Jadi kuncen diskusi. Diskusi. Jadi nanti tuh sekalian apa ya? Aku kan 1 tahun lagi nih kuliah. Nah. Mungkin nanti SPD ya, amin gitu. Tapi setahun lagi masih ada di duta baca nih, jadi SPD S Dubac gitu. Dubac, SPD Dubac. Enggak tuh lanjut S2 ya. Amin, mudah-mudahan Iya, ya. iya. Mudah-mudahan. Enggak, atau mau jeda dulu setelah S1 tuh. Pinginnya lanjut sih. Lanjut ke S2 Lanjut ya. langsung. Lanjut langsung ya sih, mumpung ada tenaganya. Iya, mumpung masih muda. mumpung semangat itu Nah, maksudnya masih semangat ya. Ada nggak sih quote yang benar-benar nempel gitu di kepala Teh Ana yang pernah dibaca dari ketiga penulis tadi sastra? Ini sih yang paling nempel apa ya di trilogi 5 menara itu, yang 3 mantra ya kan, ini juga berkaitan sama bahasa Arab gitu. Jadi kalau di bahasa Arab ini namanya mahfuzot. Mahfuzot. Gitu. Nah, iya. Yang pertama itu manjada wajada, Menjada. terus yang kedua mansobaro zofiro, Iya. dan yang ketiga mansaro ala darbi wasola. Nah, itu jelasin sok dari awal tadi. Kan seru ini ya. Nah, ini sambil- pengetahuan baru kan buat kita juga pengetahuan baru Di nih. manjada wajada ini artinya siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Iya. Nah ceritanya itu di buku yang pertama nih, dia Alif yang pengen banget masuk ke, kalau nggak salah tuh universitas, masuk ke universitas. Dan di sana dia bersungguh-sungguh. Kalau di Mansobaru Zofiro itu yang kedua, Sabar. itu yang Ranah 3 Warna yang kemarin difilmin. Ranah 3 Warna yang Iya. ditulis sama Ahmad Fuadi Ahmad juga. Fuadi juga. Iya. Ranah Nah, 3 Warna. yang ketiga ini yang paling apa ya? Yang paling nempel aja gitu, yang jadi intinya gitu. Mansaro ala darbi wasola. Jadi siapa yang berjalan di jalannya, maka kan sampai di tujuan gitu kan. Kalau kita nginget-nginget lagi kan tujuan kita hidup buat apa sih gitu. Nah, iya benar gitu. Nah, dengan adanya mahfuzat ini jadi kita bakalan inget terus ya kita ke siapa lagi gitu kan, pamun tangannya kasadi gitu Oh kan gitu. ya. Mahfuzot teh naon sih? Mahfuzat itu kayak kata-kata mutiara. Oh, kata-kata mutiara. Kalau di bahasa Arab mahfuzat. Oh, mahfuzot. Iya. Guys, aduh, poek bahasa Arab, poek. Ampun. Ya makanya belajar ya tadi 3 itu ya yang Iya, paling 3 itu. itu yang paling nempel. Yang ketiga tuh Manasoro Mansaro ala darbi wasola. Darbi Wasola. Itu apa artinya tadi lupa lagi. Siapa yang berjalan di jalannya, Heeh. maka akan sampai di tujuan. Di tujuan. Nah, itu nyeritain yang ditulisnya tadi. Itu tuh ini yang aku baca pertama kali itu yang Rantau Satu Muara. Entah satu muara. Dia Alif ini tuh udah berhasil, udah jadi wartawan, dan dia akhirnya bisa terbang ke Amerika gitu.
Oh, karena profesi dia jadi wartawan Iya. ya. Oh, Itu puncaknya banget, itu puncak kejayaan. puncaknya banget. Mm-mm. Tapi dia emang dari awal sungguh-sungguh pengen jadi. Iya. Oh, nekunin satu profesi gitu maksudnya dia. Awalnya dia tuh pengen jadi kayak B.J. Habibie ceritanya tuh. Cuman karena dia jago nulis, jago sastranya, akhirnya terjun lah ke dunia kepenulisan itu gitu. Penulisan dulu Iya. jadi wartawan. Terus takdirnya dari wartawan, setelah jadi wartawan banyak yang trust Iya. sampai bisa ke luar negeri Iya, gitu. di Amerika Oke, di Amerika. Jadi ini juga wartawan juga di Amerika tuh. Iya. Wes mantapnya. Mudah-mudahan saya juga bisa ya jadi Amin. wartawan di luar. Di luar studio. Amin. Oh gitu ya, itu yang paling melekat ya. Nah ini boleh dong, kata tadi kan bahasa sastra dari bahasa Arab, apa yang menarik, apa ya, kayak quote-quote gitu. Tadi kan udah. Ada lagi nggak yang dari tulisan atau apa yang nyangkut sama kuliah bahasa Arab itu? Aduh, banyak sih ya, banyak sih. Nggak bisa inget satu persatu, karena banyak gitu. Banyak ya. Yang paling menempel itu aja sih. Tapi kalau di bahasa Arab itu ada kan mata kuliah balagoh. Balagoh. Nah itu tuh di balagoh itu ada 3 juga, ilmu bayan, ilmu ma'ani, sama ilmu badi. Nah di sana tuh kita mengkaji keindahan Al-Quran. Oh, keindahan Iya. Al-Quran. Jadi kayak apa ya, kalau udah dikasih quotes ini, kalau udah sama Al-Quran nih ya, Wah eleh ini. udah nggak ada apalagi apa-apanya. udah tahu ilmu itu. Nah bener. Udah tahu ilmu itu gitu. Oh itu ya ada ya. Itu tuh apa aja yang tadi apa? Ilmu bayan, Ilmu bayan. ilmu ma'ani, sama ilmu badi. Itu tuh artinya apa sih? Apa aja sih? Kalau bayan itu buat memperindah kata gitu, kayak apa ya, majas. Kalau ilmu ma'ani tuh gimana supaya apa yang kita katain itu bisa dipahami sama orang sesuai nih sama kondisinya. Nah kalau ilmu badi sekarang juga untuk memperbagus kata dari segi lafadznya, dari segi maknanya. Kalau ilmu badi saya baru sekarang belajar. Oh, Yang udah itu bayan sama ma'ani. bayan sama ma'ani. Wah itu seru ya mempelajari Al-Quran dengan cara begitu. Iya. Wah. Dari bahasanya gitu kan, kita Iya, sebagai dari anak bahasanya. yang suka bahasa gitu. Ya bener. Dari misalkan satu huruf aja Iya, itu yang bener banget. panjangnya kan. Dari bismillah aja tuh huruf ba-nya itu Nah, aduh kalau kayak gitu dijelasin Seru banget. iya. Oke, ini tentang berarti ke bahasa Arab namanya kela poek pisan bahasa Arab. Kayak ini udah mempelajari kayak surat Al-Qur'an. Surat Al-Quran maksudnya? Kayak juz apa? Ayat Al-Qur'an gitu maksudnya. Kayak Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Iya. Pernah mempelajari juga. Itu kalau di situ tuh di sekilas mungkin ya. Di semester 1 di tafsir kita Oh ya, itu mengkaji tafsir, tafsir. mengkaji tafsir, Tapi ya. kalau itu kan ada jurusannya lagi. Kalau kita kayak cuman seliwat Oh, aja selewat gitu. aja ya. Jadi pelengkap Iya, pelengkap aja. tafsir surat. Oke, mantap, ini cocok banget kayaknya, benar-benar jadi duta baca 2023 tuh referensinya banyak guys, dari SMP juga, dari SMP suka baca ya, cocok berarti ya. Kesan pas jadi juara duta Jabar tuh gimana? Alhamdulillah bersyukur banget. Ini tuh bukan apa ya? Ini bukan kehebatan aku mungkin ya. Tapi ini tuh benar-benar aku ngerasain ini kekuatan doa dan juga kehebatan Allah gitu buat sampai menakdirkan aku buat ada di titik ini, dan juga doa-doa dari orang tua, teman-teman gitu kan. Gitu semua orang-orang yang ngedoain gitu. Dan juga ikhtiar kita gitu. Ini loh hasilnya gitu. Jadi janji Allah tuh nggak pernah salah. Ketika kita udah ikhtiar, udah berdoa, ya ini hasilnya kerasa sendiri gitu loh. Berarti proses nggak mengkhianati hasil tuh bener? Iya. Oh bener itu tuh. Bener banget. ya. Amin ya. Jadi juara ya akhirnya. Ini suka dukanya pas proses duta belajar, suka dukanya Banyak sih. banyak ya. Apalagi pas waktu itu tuh aku habis gladi, dan malam itu deadline video uploadan kita di sosial media. Kebetulan perut aku lagi kosong banget nih. Lapar. Naik angkot maghrib pulang sampai asrama tuh tumbang. Oh gitu. Oh Tapi, telat makan guys. Tapi alhamdulillahnya di sana juga kan banyak teman-teman gitu. Gak sampai mah kan? Iya emang punya mah. Oh emang punya mah. Jadi itu ya, jadi tumbeng tuh karena telat makan, punya mah juga. Karena kan kalau yang nggak punya mah aman-aman aja. Iya. Tapi jangan dibiasain juga kan ya, Iya bahaya. emang itu. Oh itu ya dukanya. Iya itu Dukanya sih yang paling mengena mas sekarang ya. Oh paling diinget. Karena itu perjuangan. Perjuangannya ya. Itu tuh dari mana sih? Aku abis gladi di TIC, abis gladi di TIC. Oh dari sore ya? Iya, ke asrama
asrama ke UPI. Pantas atuh guys, udah jauh. Sebenarnya orang tes orang Ciwidey deket kayak gitulah ya suka dukanya. Nah ini pesan buat teman-teman ya yang next mau ikutan Duta Baca tuh gimana tipsnya biar masuk gitu. Kasih tipsnya, semangatnya juga. Iya. Mungkin apa ya, ini dari pengalaman aku aja gitu ya. Selain kita mempersiapkan berkas-berkas administrasi gitu, tapi disiapkan juga diri kita gitu, latihan public speaking, dan juga yang paling penting itu sikap kita, karakter kita, siapin personal branding yang baik gitu kan. Coba ditumbuhkan gitu nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya dari apa yang kita baca gitu teman-teman gitu. Selain berkas-berkas administrasi gitu. Dan di sana juga ya kayak nanti kan kalau selain kita mengumpulkan berkas administrasi, ada sikap yang harus kita tanamkan di sana buat disiplin ngumpulin terus rapi gitu kan, harus benar-benar, jangan asal-asalan gitu. Ya. Jadi harus benar-benar dari hati lah gitu. Pertamanya niat yang benar dari hati gitu. Oh gitu ya, pertamanya tuh niat yang benar-benar guys, jangan asal-asalan. Iya, jangan asal-asalan. Ya, oke. Mungkin segitu dulu mungkin ya teh. Iya. Terima kasih udah nyempetin datang ke podcast Selatan Berisik. Nah ini saya sama Teh Ana bikin collab nih. Insya Allah ya nanti ya. Bukan collab. Ya collabnya tuh ini apa, nge-challenge Dana nge-review buku. Oke, jadi ntar ada short video yang kurang dari 1 menit. Teh Ana yang monolog, saya bagian ini lanjut. Ya. Ini coming soon di minggu depan lah mungkin ya. Ya insya Allah. Ya insya Allah ya. Mau buku apa sok? Mau buku apa? Nanti biar penasaran. Oh biar penasaran ya. Oke. Yang mau request juga boleh ya, bisa ada yang lagi hits apa gitu ya. Kita nggak tahu juga kan, jadi boleh ya di komen atau apa. Oke, segitu dulu Teh Ana ya, mungkin ini udah sore juga, udah jam 5:30. Ya semoga bermanfaat ya Kang ya. Iya bermanfaat banget, apalagi saya itu seru sekali tuh, kayak sastra sama bahasa Arab itu keren, jarang nemuin. Kebanyakan sastra Inggris, sastra Sunda ini keren Dana. Oke, segitu dulu dari kita ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube-nya Selatan Berisik, semakin berisik semakin asik. Oh ya guys, boleh dicantumin nggak ntar Instagram Teh Lian? Boleh. Iya ntar ya, kalau mau ngobrol-ngobrol tentang Duta Baca atau apa, diskusi tentang literasi sastra, boleh ya di sini ntar dicantumin Instagramnya. Oke, segitu dulu dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.